Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah draft ya, panduan implementasi kurikulum berbasis cinta di madrasah ya, yang disusun oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 ya. Kita lihat ini adalah draft ya. Yang pertama, pendahuluan. Ini pendidikan tidak hanya berperan dalam mentransfer ilmu, tetapi juga dalam membentuk karakter dan nilai moral, mencetak generasi yang cerdas, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam kerangka ini, kurikulum berbasis cinta hadir sebagai strategi untuk menanamkan nilai kasih sayang, harmoni, dan peradaban yang berlandaskan sikap saling mencintai ya. Jadi kalau kita lihat sepintas, untuk kurikulum ini lebih ke arah humanis ya. Kemudian ada latar belakang. Kemudian ada maksud dan tujuan, pengguna panduan, ruang lingkup, ada pengertian umum. Jadi kurikulum berbasis cinta ini adalah sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitik beratkan pada pengembangan karakter ya, pembelajaran berbasis pengalaman atau kontekstualisasi ya, serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Nah, ini sepintas tentang kurikulum cinta ya. Kemudian ada prinsip-prinsip, kemudian ada cara penggunaan panduan. Nah, ini bagian konsep dasar ya. Kurikulum berbasis cinta dapat disimpulkan sebagai sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitik beratkan pada pembangunan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, dan perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Melalui kurikulum ini diharapkan melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan ya, sebagaimana pada pengertian kurikulum cinta tadi ya. Jadi titik tekannya adalah pembentukan karakter ya. Ini ada konsep-konsep kurikulum, kemudian ada 4 dimensi kurikulum. Ada konsep cinta ya. Cinta menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai perasaan dan keadaan yang mendorong seseorang untuk menyayangi, mengasihi, atau menghargai orang lain ya. Ini ada semacam kajian-kajian teori ya. Kemudian ini ada beberapa pengertian dan lain sebagainya. Kemudian ada definisi kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum berbasis cinta ini dapat dikaitkan dengan beberapa teori kurikulum yang berfokus pada pengembangan sosial, emosional, dan moral peserta didik. Salah satu teori yang paling relevan, nah ini yang dijadikan acuan ya, dengan kurikulum berbasis cinta adalah teori kurikulum humanistik oleh Carl Rogers ya pada tahun 1994, yang menekankan pentingnya perkembangan pribadi dan potensi peserta didik sebagai individu yang unik dan bernilai ya. Teori ini berfokus pada kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis peserta didik, serta mendorong peserta didik untuk menjadi orang yang mandiri, kreatif, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat ya. Kita lanjut saja, nanti kita cari bagian-bagian terpenting ya. Ini ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, kemudian ada landasan psikopedagogis ya. Prinsip dan nilai dalam pengembangan kurikulum berbasis cinta ya. Prinsipnya diterangkan di sini. Ada pendidikan berbasis nilai, berbasis karakter, holistik, kemudian keterlibatan komunitas. Ini penjabaran dari definisi kurikulum berbasis cinta tadi itu ya. Ada nilai pengembangan kurikulum, ada empati. Nah, ini yang dikembangkan dalam pembelajaran nanti
empati, kasih sayang, toleransi, keadilan dan kesetaraan, hormat dan kerendahan hati, peri kemanusiaan, kemudian kerjasama dan kolaborasi, keadilan dan tanggung jawab, dan percaya diri dan kreativitas ya. Indikator-indikator keberhasilannya juga disebutkan. Bab 3 implementasi. Di sisi kebangsaan, kurikulum ini menumbuhkan cinta terhadap tanah air melalui penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan, budaya, dan kearifan lokal, menjaga persatuan dan kedaulatan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa ya. Tentu saja apapun kurikulum yang dikembangkan itu mesti mengacu pada kebutuhan yang ada saat ini ya. Ini dituangkan dalam bagian pertama pada implementasi kurikulum berbasis cinta ya. Ada tujuan, ada materi pokok. Nah, ini ada tabel materi, ini bagian yang penting ya. Materi pokok nanti dalam kurikulum berbasis cinta secara garis besar. Ini ada tema, ada tujuan, ada materi ya. Jadi kelihatannya semuanya nanti akan bermuara di sini ya. Yang pertama, tema cinta kepada Allah, hablum minallah. Ini ada tujuan, ada materinya. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah, hablur rasul ya, hubbur rasul, meneladani akhlak mulia Rasulullah. Kemudian cinta kepada diri sendiri, hubbun nafs. Kemudian ada cinta kepada sesama, hubbun nas. Kemudian cinta kepada lingkungan, hubbul bi'ah ya. Kemudian cinta kepada bangsa dan negara, hubbul waton wal bilad. Ini juga sudah tercantum untuk tujuan dan garis besar materinya ya. Jadi arahnya nanti muaranya itu di sini ya. Ini garis besar untuk pengembangan materi pokok pada kurikulum berbasis cinta ya. Kemudian ada pendekatan ya, ada reflective learning ya, kemudian ada multikultural, kemudian ada partisipatif dan kolaboratif ya. Oke, ini penjelasan garis besarnya, integratif, kemudian keteladanan atau kutuah ya. Kemudian ada elemen-elemen dalam kutuah, misalkan sikap, ucapan, perilaku. Jadi nanti sifatnya mungkin penilaiannya itu penilaian sikap ya. Evaluasi pada kurikulum berbasis cinta. Satu, analisis dokumen, RPP atau perencanaan pembelajaran yang diintegrasikan pada nilai-nilai moral dalam setiap aspek pembelajaran sebagaimana digariskan dalam tujuan materi tadi itu ya. Kemudian ada observasi, mengamati perilaku peserta didik ya pada proses pembelajaran ya. Kemudian ada wawancara dengan peserta didik, dengan guru, dengan orang tua, ada angket, ada portofolio, ada proyek studi kasus, survei, diskusi kelompok, refleksi diri, penilaian teman sejawat, laporan kegiatan ya. Sini ada pola-pola asesmennya seperti ini ya. Ini kelihatannya menyangkut bagian kognitif, psikomotor maupun afektif atau perilaku ya. Jadi penilaiannya terintegrasi 3 aspek. Nanti secara teknisnya mungkin ada petunjuk teknisnya yang lebih spesifik ya. Kemudian tahapan implementasi. Kalau memang ini nanti jadi diterapkan pada madrasah, yang pertama persiapan dan perencanaan, pembentukan tim inti ya. Kemudian ada guru, ada staf, ada perwakilan peserta didik, kemudian sosialisasi dan workshop karena ini konsep baru jadi perlu disosialisasikan. Kemudian analisis konteks madrasah ya, visi, misi, karakteristik peserta didik dan lain sebagainya ya, kayak profil madrasah itu ya. Kemudian penyusun rencana implementasi, ada timnya ya yang menyusun implementasi kurikulum berbasis cinta ini ya, yang mencakup tujuan, strategi, kegiatan, jadwal, dan indikator keberhasilan ya. Kemudian ada pengembangan materi dan sumber belajar. Tim inti mengembangkan atau menyesuaikan materi dan sumber belajar yang relevan dengan nilai-nilai cinta
seperti buku, modul, video, dan media pembelajaran lainnya ya. Kita tunggu saja juknis yang secara detailnya ya. Apakah secara standar isi tetap memakai kurikulum lama, cuman pendekatannya berbasis kurikulum cinta ini atau bagaimana ya, kita tunggu saja nanti juknis secara spesifiknya. Kemudian pelaksanaan, integrasi dan pembelajaran. Nilai-nilai cinta diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran ya. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang kreatif dan interaktif seperti diskusi, kerja kelompok, bermain peran, studi kasus, dan proyek sosial. Ada penguatan karakter, ada penciptaan lingkungan yang kondusif ya. Evaluasi dan tindak lanjut, pengumpulan data. Pengumpulan data ini secara berkala untuk mengevaluasi aktivitas implementasi kurikulum berbasis cinta melalui observasi, wawancara, kuesioner, studi kasus, dan lain-lain. Kemudian ada analisis data. Data yang terkumpul nanti dianalisis untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan kurikulum berbasis cinta telah tercapai. Kemudian menyusun laporan sebagai evaluasi yang berisi temuan-temuan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. Kemudian ada tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi, tim inti melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi kurikulum berbasis cinta ya. Ini mungkin bisa dilakukan pada saat review kurikulum dan lain sebagainya ya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan ya, komitmen kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, dan lain sebagainya ya. Bab tugas dan tanggung jawab. Ini ada tanggung jawab pada level pimpinan teratas di Kementerian Agama, kemudian ada di madrasah ya, kemudian monitoring oleh kantor Kementerian Agama dari provinsi, kabupaten, kota, pengawas madrasah, dan komite atau masyarakat. Pelaporan ya, ini sudah ada struktur sistematikanya. Ada cover, pendahuluan materi, gambaran proses, ketercapaian indikator, penutup, lampiran, materi, dan foto ya. Ini penutup berisi kesimpulan dan saran ya, itu hanya sekilas gambaran kita ya. Ini contoh bentuk kegiatan. Nah ini materi kurikulum berbasis cinta yang terdiri atas 5 tema utama ya. 5 tema utama tadi sebagaimana kita sebutkan: cinta kepada Allah, kemudian ada cinta kepada Rasul, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, dan cinta kepada lingkungan, juga cinta kepada bangsa dan negara ya. Ini bagian tema yang utama itu ada 5 ya. Nah ini ada tujuannya, misalkan membentuk kecintaan mendalam kepada Allah sebagai Sang Pencipta dan Pemelihara. Cinta kepada Allah sebagai muara munculnya cinta pada makhluk. Materinya keimanan dan ketakwaan, mengenal Asmaul Husna dan lain sebagainya, memahami sifat-sifat Allah, menjalankan perintah Allah dan lain sebagainya ya. Kemudian ini cinta kepada Rasul ya, cinta kepada diri sendiri ya. Kemudian cinta kepada sesama manusia ya. Ini kelihatannya untuk materi yang disusun ini cenderung ke konsep-konsep materi pendidikan agama Islam ya. Nah, seperti ini ya. Cinta kepada Allah misalkan dalam implementasi berbasis cinta di RA ya. Nah, ini juga ada contoh-contohnya untuk RA ya. Tentu saja ini konsep garis besar ya. Ini pada RA ada contoh rencana pembelajaran atau RPP ya. Memakai standar minimal perencanaan, ada tujuan, ada indikator ketercapaian pembelajaran, IKTP-nya, kemudian ada kegiatan pembelajaran, kegiatan inti dan penutup ya, kayak seperti format RPP 1 lembar itu ya. Jadi hanya ada tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penutup, yaitu sudah sah sebagai perencanaan. Ini asesmennya ya, ada rubriknya ya. Jadi sederhana semacam ini ada contoh RPP-nya.
untuk misalkan ilmu pengetahuan alam. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan mampu menjelaskan pengertian ekosistem dan jenis makan hewan yang menumbuhkan kesadaran dan sikap cinta kepada lingkungan dengan memahami pentingnya menjaga keseimbangan ya. Kemudian ada IKTP, kemudian ada pembelajaran, ada evaluasi ya. Jadi saya kira pedoman ini cukup ringkas ya untuk pembuatan perencanaannya ya. Ini ada beberapa contoh, beberapa materi ya. Oke, ini sekilas tentang draft kurikulum cinta ya. Kurikulum yang disusun oleh Kementerian Agama ya. Mengenai bagaimana implementasinya, kapan itu diimplementasikan, apakah pada tahun ajaran depan dan lain sebagainya, itu tentu membutuhkan petunjuk atau pedoman teknis yang lebih lanjut ya. Saya kira cukup sekitar gambaran ya tentang draft kurikulum berbasis cinta di madrasah ya. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.